Perang yang terjadi di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023, telah berlangsung selama 535 hari. Kabar terbaru dalam perang Rusia adalah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memecat kepala rekrutmen militer regionalnya menyusul adanya skandal suap. Presiden Rusia Vladimir Putin memulai invasi ini sejak memerintahkan pasukan militernya untuk meluncurkan serangan berskala penuh ke Ukraina pada 24 Februari 2022 lalu. Dalam perkembangannya, Rusia mencaplok 4 wilayah Ukraina sekaligus, yakni Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan Kherson. Zelensky mengumumkan pemecatan semua kepala pusat perekrutan militer regional Ukraina dalam upaya terbaru untuk membasmi korupsi setelah para prajurit dituduh menerima suap dari mereka yang berusaha menghindari garis depan. Zelensky menggambarkan bahwa pengambilan uang tunai dari orang-orang yang ingin menghindari wajib militer terlebih saat perang sebagai bentuk pengkhianatan. Sistem ini harus dijalankan oleh orang-orang yang tahu persis apa itu perang dan mengapa sinisme dan penyuapan selama perang adalah pengkhianatan, tegas Zelensky. Zelensky juga menjelaskan bahwa mereka yang dipecat akan digantikan oleh veteran perang dan tentara yang terluka di garis depan. Perang antara Rusia dan Ukraina sudah berlangsung sejak Februari 2014, tetapi isu serangan Rusia ke Ukraina sudah mendarat sejak November 2021. Invasi Rusia ke Ukraina adalah ancaman besar bagi perdamaian dan keamanan di Eropa saat berakhirnya Perang Dingin. Pada 21 Februari, Presiden Rusia Vladimir Putin memberi pidato yang berisi daftar panjang mengenai keluhan, di mana untuk pembenaran operasi militer khusus. Lalu serangan diluncurkan di beberapa kota. Amerika Serikat dan Sekutu menyebut bahwa Rusia melanggar kedaulatan negara yang lain. Keluhan-keluhan yang disebutkan dalam pidato Vladimir Putin adalah perselisihan yang sudah lama membara atas perluasan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Dari adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini menyebabkan kerugian ke masing-masing negaranya. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhnyi telah mengungkapkan kerugian yang dialami Ukraina dalam perang melawan Rusia. Hingga jumlah korban jiwa mencapai 257.000 orang sejak awal pertempuran. Mantan penasehat Pentagon Klaus McGregor memberikan penjelasan lebih lanjut. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina melakukan kunjungan diam-diam ke Amerika Serikat, di mana dia memberitahu para pemimpin militer Amerika Serikat, termasuk Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Milley, mengenai jumlah korban jiwa sejak awal konflik. Zaluzhnyi memberitahu mereka bahwa Ukraina telah kehilangan sekitar 257.000 orang sejak konflik dimulai. Sebelumnya, McGregor menyatakan bahwa kurangnya sumber daya mobilisasi memaksa Ukraina mengambil tindakan darurat dengan merekrut remaja berusia 13 tahun dan individu yang tidak memiliki kemampuan untuk menjadi tentara. Zaluzhnyi juga menghargai pelatihan pribadi militer Rusia dan pendekatan bertanggung jawab dalam pelaksanaan misi tempur, seperti yang diinformasikan sebelumnya. Serangan Rusia terhadap Ukraina dimulai pada 24 Februari tahun sebelumnya. Dan konflik ekskalatif pecah setelah siaran televisi mengungkapkan ketertarikan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Namun, Rusia secara rutin menganggap tindakan yang dilakukan oleh Ukraina sebagai potensi ancaman terhadap keamanan negaranya. Kekhawatiran ini akhirnya mendorong pemerintah Moskow untuk meluncurkan operasi militer khusus di Ukraina sebagai upaya pencegahan agar Ukraina tidak menjadi benteng anti Rusia setelah bergabung dengan NATO. Meskipun demikian, bagi Ukraina dan Barat, operasi militer khusus Rusia di Ukraina dianggap sebagai tindakan agresif dan inovasi kedua dalam strategi mereka. Mereka menggambarkan tindakan ini sebagai invasi putih yang pada dasarnya adalah perampasan tanah secara imperialis. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov mengumumkan total kehancuran yang diderita mencapai puluhan ribu unit dengan rincian sebagai berikut. Ditempur 367 unit helikopter, 200 unit kendaraan udara tak berawak atau drone, 2.856 unit sistem rudal permukaan ke udara, 400 unit tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 7.460 unit peluncur roket ganda, 972 unit senapan dan mortir artileri, 3.793 unit kendaraan bermotor militer, 7.978 unit. Juga, Rusia menjelaskan bahwa total kerugian yang diterima Ukraina masih bertambah, bahkan dalam beberapa hari terakhir.
Baru-baru ini pun, pasukan Rusia menyerang wilayah Kupiansk yang berisi banyak perangkat keras militer Ukraina. Di wilayah Kupiansk, pasukan Rusia menimbulkan kerusakan pada personel dan peralatan militer Ukraina yang terkumpul di wilayah komunitas Sinkovka, Kislovka, dan Berestov di wilayah Kharkov dan Novosyolovskoy di Republik Rakyat Luhansk. Kata Konasenkov seperti dikutip TASS. Selama pertempuran dalam 24 jam terakhir, Konasenkov melaporkan bahwa militer Rusia telah menghancurkan 2 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pick-up. 50 unit kendaraan tempur Bradley AS segera meluncur ke Ukraina. 2 stasiun radar AN-TPK-50 buatan AS dihancurkan dalam perang di daerah dekat pemukiman Verkhnekamenskoy dan Shevchenko di Republik Rakyat Donetsk selanjutnya. Di udara, jet tempur Rusia juga berhasil menembak jatuh pesawat Su-25, MiG-29, dan helikopter Mi-8 milik Angkatan Udara Ukraina dalam beberapa hari terakhir. Saat ini, pertempuran masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Luhansk, Donetsk, Kharkov, dan Zaporozhye. Kerugian yang dialami militer Ukraina jelas masih akan terus bertambah. Namun pada tanggal 29 Januari, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan jumlah peralatan militer yang terlibat dalam konflik sebagai berikut. Total 381 pesawat terbang dan 204 helikopter, 2.980 kendaraan udara tak berawak, 42 sistem rudal anti pesawat, 7.670 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 295 kendaraan tempur dilengkapi sistem roket peluncuran ganda, 3.956 meriam dan mortir artileri lapangan. 8.218 unit perangkat keras militer khusus telah dihancurkan selama operasi militer khusus. Dari pihak Angkatan Bersenjata Ukraina, mereka melaporkan informasi terbaru dari garis depan, bahwa dalam 4 jam terakhir, sekitar 650 prajurit Rusia telah dinetralkan bersama dengan 8 tank, 28 kendaraan lapis baja pengangkut personel, 7 sistem artileri, dan 10 kendaraan berbahan bakar minyak Rusia yang dihancurkan. Selama konflik, Federasi Rusia dilaporkan kehilangan 126.160 prajurit sejak dimulainya serangan besar-besaran. Juga diklaim bahwa Rusia telah kehilangan 3.197 tank, 293 jet tempur, 284 helikopter. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang terverifikasi di akun Twitter dengan nama Brown meminta negara-negara barat untuk mengirimkan bantuan peralatan militer yang dibutuhkan oleh Ukraina. Zelensky menyebutkan bahwa setelah tank, kebutuhan Ukraina adalah rudal jarak jauh seperti sistem ATGM atau Anti-Tank Guided Missile yang memiliki jangkauan di atas 100 km. Dengan rudal jarak jauh ini, Ukraina bisa melancarkan serangan terhadap markas komando dan peralatan militer Rusia. Kita berharap perang ini segera berakhir dan terciptalah perdamaian di dunia. Namun ternyata, Presiden Rusia Vladimir Putin menolak proposal perdamaian yang diajukan oleh para pemimpin Afrika terkait konflik dengan Ukraina. Dia menyampaikan penolakan ini dalam pertemuan dengan para pemimpin Afrika untuk membahas rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina pada bulan Juni 2023. Putin mengemukakan beberapa alasan mengapa ia merasa proposal tersebut salah arah setelah mendengar presentasi dari pemimpin Komoro, Senegal, dan Afrika Selatan. Putin mengulangi pandangannya bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina dimulai oleh Ukraina dan Barat sebelum Rusia melakukan agresi militer di Ukraina pada Februari 2022. Namun dia juga menyatakan bahwa Rusia tidak pernah menolak pembicaraan dengan Ukraina. Tetapi Putin menegaskan bahwa perdamaian harus menghasilkan realitas baru, termasuk pengakuan atas aneksasi Rusia terhadap beberapa provinsi Ukraina yang sebagian diantaranya saat ini hanya di bawah pengendalian sebagian. Penolakan Putin terhadap proposal perdamaian ini berdampak pada rencana perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Juru bicara Rusia Dmitry Peskov menyatakan bahwa proposal perdamaian dari Afrika sulit diwujudkan. Namun, Putin menunjukkan minat pada rencana yang mencakup 10 poin yang diajukan oleh Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa dalam presentasinya. Rusia juga berkomitmen untuk melanjutkan dialog dengan negara-negara Afrika. Putin mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk berdialog konstruktif dengan siapapun yang ingin membangun perdamaian berdasarkan prinsip keadilan dan pengakuan atas kepentingan semua pihak. Sebelumnya, para pemimpin Afrika sedang mencari kesepakatan tentang langkah-langkah untuk membangun kepercayaan antara Rusia dan Ukraina. Tetapi setelah pertemuan pada 16 Juli 2023, Presiden Ukraina menyatakan bahwa rencana perdamaian tersebut tidak berlanjut.
Dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, comment, dan subscribe. Thanks for watching and see you!